walaupun pemain-pemain ini bukan pemain inti, tapi rata-rata pemain mereka juga di atas rata-rata juga nih Bang. Kita Benar. ngomongin walaupun pemain cadangan ya. Tapi itu harus menangkan. Itu justru harus dimenang. Kalau lawan Australia sebenarnya nggak ada kata nggak menang pun nggak ada masalah. Tapi kita bicara peluang ada. Nah, tapi yang krusial adalah lawan Cina lawan Bahrain. Kembali lagi di channel YouTube Raden History. Oke, gimana nih Bang Raden kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat selalu dong, Bil. Sehat ya? Apalagi bentar lagi timnas mau main nih. Oke. Oh iya Bang, kemarin ngeri tuh pertandingan Persib Bandung Persija, terus barusan juga pertandingan Persebaya harusnya menang malah jadi seri. Oke. Sekarang kita ngomongin timnas nih Bang Raden. Tentunya dong. Persiapan. Apa kabar nih timnas nih? Kita udah lama nih nggak bikin konten tentang timnas Indonesia nih. Karena emang lagi sengit-sengitnya nih Liga 1. Makanya kita bahas Liga 1 dulu nih. Pastinya, karena Liga 1 lagi menarik dan tentunya juga bentar lagi libur Bil Liga 1 dikarenakan jeda FIFA Matchday internasional. Oke. Nah, Bang Raden. Ini untuk persiapan pertandingan timnas melawan Australia nih di kandang Australia nih. Kemarin juga udah ada pelantikan siapa? Jody Cup. Untuk apa Bang dia? Sebagai penasihat Indonesia advisor. Jadi penasihat antara mungkin menjembatani antara timnas di kelompok umur atau timnas di bawah dengan U23 dengan senior. Jadi penasihat pelatih lah mungkin. Oh, berarti sekarang udah lengkap nih Bang. Penasihatnya udah ada. Sih. Oh, belum. Direktur tekniknya belum ada. Direktur tekniknya belum ada? Belum. Oh, tinggal lagi nunggu nih, lagi dicari nih. Bukan yang botak itu juga Bang? Bukan, karena berbeda nih penasihat dengan direktur teknik beda. Bedanya kalau direktur teknik itu akan membuat filosofi timnas Indonesia, Bil. Nanti sepak bola akan seperti apa? Kalau penasihat nanti akan berkolaborasi dengan pelatih-pelatih di timnas Indonesia, mau di kelompok umur ataupun di senior ya. Oh, semuanya. Ya, tapi semua itu bersangkut paut ya. Oke. Nih Bang, langsung aja nih Bang kita bahas Bang. Oke. Menjelang timnas melawan Australia, Clifford panggil 30 pemain. Ya. Peluang Indonesia apakah bisa menang nih nanti nih melawan Australia di kandang Australia sendiri? Gimana nih menurut Bang Raden nih? Ya kalau gua rasa ya laga timnas Indonesia lawan Australia kita sebenarnya baik diuntungkan, Bil. Oke. Kenapa baik diuntungkan? Ya memang sih kita tidak boleh menganggap remeh tim sebesar Australia. Dia punya pengalaman yang luar biasa di sepak bola dunia lah, bukan sepak bola Asia lagi. Gua rasa tapi yang menjadi keuntungan dari Indonesia adalah kita punya pemain-pemain berkualitas dan tentunya juga mereka pemain-pemainnya pada cedera, Bil. Itu jadi keuntungan buat kita. Kita tahu lah sendiri waktu mereka berhadapan dengan Indonesia di kandang kita sendiri dengan skor imbang 0-0. Itu pemain belum pure sebanyak ini ya dengan kualitas pemain-pemain kita yang pemain timnas kita. Ya saat ini. Ya kan masih belum ada Messiger, belum ada Kevin Dix ya kan. Saat ini udah ada Kevin Dix walaupun masih terbekap cedera tapi gue doakan semoga cepat pulih. Dan juga di depan udah ada tambahan baru, ada Ole Romani. Dan di kiper pun ada beberapa nama yang mungkin akan menjadi pelatih Paes. Ada Emil lebih tinggi harga market value-nya dengan Martin Paes. Jadi kemungkinan ini besar. Kalau kita bisa memaksimalkan laga ini, kita punya peluang. Tapi kan melawan Australia nanti kan Emil nggak dipanggil nih. Emil dipanggil. 30 momentar itu masuk email, Bil. 3 yang nambah ini. 3 nambah ini. Jadi kan 27 pertama kan. Oke. Dan 3 itu kemarin baru sumpah. Sudah selesai sumpahnya. Tinggal proses perpindahan federasi. Mungkin pindah federasinya cuma 2-3 hari dan langsung bisa daftarkan. Karena masalahnya gini, Bil. Kalau tidak didaftarkan di tanggal 13 paling lambat, itu nggak bisa main lawan Australia. Tanggal 13 paling lambat. Jadi kalau tanggal 13 sudah daftarkan baru bisa main. Tapi gue rasa 3 pemain tersebut akan datang juga ke Indonesia tanggal 15 untuk persiapan di ajang berikutnya. Kalau misalkan di lawan Australia nggak bisa main, ya kan ada lawan Bahrain. Oke. Tapi kan waktu lawan Australia di GBK Bang ya, walaupun diperkuat oleh pemain-pemain inti dari Australia termasuk Harry tapi kan di sini kenapa Indonesia juga bisa menahan imbang, tapi kita lihat peluang Australia lebih banyak ya, bermain di kandang sendiri walaupun di kandang sendiri ya. Hampir aja membuahkan gol juga loh yang pemain mana tuh yang hitam Irakunda itu hampir gol juga kalau nggak kena tiang tuh ya. Nah satu sisi ini bakalan main di kandang Australia yang bakalan Australia ini main walaupun tanpa pemain-pemain intinya, tapi di sana masih ada siapa ya tuh? Ya sekarang hampir semua full pemain intinya, 8 pemain intinya itu nggak bisa main, termasuk Irakunda yang kemarin lu tadi bicarakan. Itu mengalami cedera yang kemungkinan absen. Jadi
sebenarnya Tony Popovic itu lagi mengalami fase di mana kesulitan untuk mencari pemain. Mm-mm. Ya kita bukan meremehkan, tapi kita punya peluang, Bill. Ada peluang ada. Karena peluang itu menurut gue lebih besar dibandingkan Australia. Analisnya juga emang dia bermain di publik sendiri, tapi menurut gue tertekan dengan kekurangannya 8 pemain yang menurut gue inti. Yang kita sangat kesulitan melewati Sotar. Mau penyerang kita nih, mau Ragnar Rotmangun, terus kemarin Rafael Strike, Ramadan Sananta, Hoki Caraka. Itu semua kesulitan dalam Melewati melawan hari. Hari Sotar gitu kan. Nah Sotar itu lumayan cedera parah. Jadi gua rasa kita punya keuntungan di saat striker kita ada Lemony yang baru, yang mungkin ya tinggal bagaimana chemistry yang terjadi Nah di itu lapangan. bang, itu kan pemain-pemain ini juga kan baru-baru pada dipanggil nih, Iya. belum ada chemistry-nya masing-masing, itu kan mempengaruhi juga. Pasti. Apalagi kita balik lagi kita main di kandang Australia nih, Iya. yang notabene walaupun pemain-pemain ini bukan pemain inti, tapi rata-rata pemain mereka juga di atas rata-rata juga nih bang. Kita Benar. ngomongin walaupun pemain cadangan ya, bisa aja gitu bang. Kemungkinan besar kemungkinan Australia bisa juga menguasai bola nanti di sana nih bang. Nah menurut bang Raden gimana nih? Nah gini loh Bill, dengan pergantian dari Sintayong menggantikan Kluivert, pastinya juga Australia meraba-raba peta kekuatan timnas baru. Oke. Makanya gue bilang ini keuntungan. Mm-mm. Si Tony Popovic belum mengetahui karakteristik dari Patrick Kluivert, Alex Pastor. Makanya ketika dia tidak bisa membaca taktik hal tersebut, ada suatu keuntungan buat kita yang mereka nggak bisa membaca taktik kita. Itu yang gue bilang kenapa keuntungan kita sebenarnya lebih banyak dibandingkan untuk timnas Australia. Justru sebenarnya yang under pressure itu Australia bukan Indonesia. Harusnya Australia. Harusnya ya. Australia yang under pressure bermain di publik sendiri dengan tekanan diwajibkan menang melawan Indonesia dan dengan beberapa pemain tidak bisa main, itu adalah under pressure, Bill. Nah, kalau di kubu Indonesia keuntungan tadi, tapi pressure-nya itu dari Patrick Kluivert. Oke. Kenapa Patrick Kluivert? Karena dia pertandingan pertama dan belum tentu bisa melakukan langsung adaptasi tune in pemain-pemain di lapangan. Oke. Itu kekurangan Indonesia aja sebenarnya. Oke. Walaupun semua pemain-pemain tersebut adalah pemain profesional ya. Oke. Lanjut untuk prediksi Bang Raden nih. Kalau Bang Raden yakin untuk dengan pemain-pemain timnas yang baru ini gitu kan. Menurut Bang Raden apa prediksinya? Apakah bisa menguasai bola nanti melawan Australia atau mungkin juga bisa meraih kemenangan melawan Australia? Kalau gue memprediksi, bukan memprediksi, tapi gue mewajibkan ya. Kalau gue bukan ada prediksi lagi. Kita ini laga yang sangat krusial bagi timnas Indonesia. Oke. Kita jangan sampai menunggu laga lawan Bahrain lawan Cina. Oke. Tapi laga ini laga krusial. Di mana kalau kita dapat poin, kita ada kesempatan untuk menjadi peringkat kedua. Jadi gue rasa mau bagaimanapun caranya, minimal seri dan menang. Ini mah seri Dan kalau menang. bisa menang. Ya nggak boleh kalah untuk Nggak boleh Indonesia. kalah intinya. Intinya di situ. Hmm. Dan gue sih yakin itu dengan kedalaman skuad yang saat ini baik ya. Ya mungkin minusnya Ragnar gak bisa bermain karena akumulasi kartu. Tapi di situ masih ada Lemony ya. Walaupun Rafael Strike nih saat ini di klubnya jarang diberikan kesempatan setelah Piala AFF. Tapi gue rasa ya kita nggak ada pemain lagi ya. Rafael Strike mungkin akan bermain di awal. Tapi kan dipanggil juga nih pemain-pemain lokal Ya. baru nih. Ada Septian Bagaskara, Iya. ada Ramadan Sananta kembali lagi ke timnas. Oke. Ya itu kan sebagai alternatif. Cuman Oke. maksud gue ya mungkin alternatifnya Bagaskara sih kalau untuk di striker ya. Karena mungkin Tony Popovic belum melihat permainan Bagaskara tentunya. Jadi itu menjadi alternatif. Tapi gue rasa permainan Indonesia akan bermain dengan counter attack, Bill. Oke. Counter attack. Counter attack karena tetap walau ini bermain di kandang Australia akan mencoba bermain menguasai lapangan tengah dan Indonesia akan bermain dengan kecepatan dari Lemony, punya kecepatan. Oke. Ya. Sayang sekali Jakob nggak dipanggil. Ya kan? Terus nanti dengan ditopang mungkin duet baru di tengah. Tom Haye yang akan lebih di depan dan tidak akan naik turun. Justru Pelu Pessi yang mungkin akan menjadi gelandang pengangkut air Indonesia. Untuk menggantikan posisi Nathan. Ivar Jenner Evan Jenner. atau Nathan. Hmm. Kemungkinan di situ karena ini pemain yang mungkin usianya memang udah nggak muda ya. Tapi pengalaman dia bermain di sepak bola Eropa menurut gue menjadi ancaman serius bagi pemain baru daripada pemain baru kita. Oke. Menurut Bang Raden nih untuk pemain kunci dari timnas Indonesia kira-kira siapa nih Bang Raden? Pemain kunci timnas Indonesia nanti. Kalau gua rasa pemain kunci di timnas Indonesia untuk menghadapi lawan Australia adalah Tom Haye. Tom Haye. Tom Haye sebagai jenderal profesor di lapangan tengah. Bagaimana ketika dia mengalihkan umpan bola ke depan, entah itu baik through pass maupun umpan long ball jauh ke depan, dan ini akan menjadi faktor kuncinya adalah Tom Haye karena Tom Haye akan mengatur serangan dari timnas Indonesia. Tapi apakah dia bisa bermain dari awal kita masih belum tahu. Tapi gua rasa
Tom Hea harus bermain sebagai awal di starter untuk mengatur serangan di babak pertama. Hmm. Intinya di poin ini babak pertama sih kalau menurut gue, Bill. Oke. Karena kalau kita babak pertama mencari gol, itu ada keuntungan babak kedua kita bisa mempertahankan kedudukan. Karena kita mempunyai pertahanan yang sangat kuat menurut gue. Oke. Di mana saat ini Messiger, J.H. Kevin Dix, dan tentunya Calvin Verdong sangat baik performanya. Jadi pemain kuncinya adalah Tom Hea, serta yang mungkin akan menjadi pemain kunci kedua untuk Indonesia adalah Calvin Verdong. Oke bang, terus untuk kedatangan pemain-pemain naturalisasi yang baru nih bang, kira-kira datangnya oleh Romani, terus 3 pemain kemarin yang baru di Emil, Dan James, sama Perpesi. Kira-kira menurut abang untuk starternya ada perubahan gak nih bang? Starter ada sih kemungkinan menurut gua. Oleh pasti main, karena masalahnya Rakhtar nggak bisa bermain. Oke. Oleh pasti main di depan. Ganti posisi Ragnar. Karena Rakhtar posisi sebelah kiri nih, penyerang sebelah kiri. Ya mungkin bergantian dengan Rafael Strike. Rafael bisa strike, bisa kanan, bisa kiri gitu kan. Tinggal posisi mungkin kalau Oleh lebih ke kanan, karena di Oxford juga main di kanan, ya mungkin Rafael Strike akan bisa sebelah kiri. Itu pemain di depan. Tapi di tengah mungkin agak pergantian. Ivar mungkin di bangku cadangan dulu, yang main adalah Pelopesi. Kalau memang sudah bisa bermain lawan Bahrain ya. Oke. Dan tentunya juga kalau di lini belakang, ini yang menjadi skemanya kita masih belum tahu nih. Apakah nanti Oliver dengan Alex Foster akan bermain dengan pola 3 back atau bermain dengan pola 4 back. Jadi kalau bermain 4 back, mungkin nanti semua pemain yang di yang bermain adalah pemain keturunan semua. Nggak ada nama pemain lokal Indonesia. Termasuk Rizky Ridho. Termasuk Rizky Ridho kalau 4 back. Karena menurut gua kalau dengan 4 back Rizky Ridho itu akan tersisi oleh Persiger. Karena dengan nama besarnya, dengan market value tinggi, pasti Rizky Ridho juga berharap besar dengan Persiger, bukan Rizky Ridho. Tapi kalau 3 back, gue rasa tidak akan nambah baru, yaitu Persiger, Jesus sama si Rizky Ridho. Tapi kalau 4 back ya akan ada perbedaan lagi nanti. Di tengah sama di depan ya akan ada perbedaan. Oke, untuk pemain back kiri nih, Calvin Verdong, kira-kira masih tetap jadi starter nggak? Pasti. Wow, baik pun sekarang ada pemain baru yang namanya Dan James, umur 24 tahun, pemain muda. Gue rasa dengan dia datangin mungkin sebagai pelapis aja ya. Karena Calvin Verdong penampilan sangat baik. Walaupun kemarin timnya si Calvin Verdong kalah bersama si Dan James ya. Kakak kalah ya kan. Calvin Verdong orang nggak bermain saat itu. Gue rasa tetap Calvin Verdong ya akan bermain sebagai starter di sektor sebelah kiri, nggak habis digantikan. Bahkan Sepa Jenama, Arhan, Dan James itu akan masih sulit menggantikan Calvin Verdong. Karena memang pemain ini sangat bagus, biarpun bertubuh kecil, lompatannya tinggi, akselerasi larinya kencang. Jadi pemain napas kudanya kuat batin, ya akan berubah. Oke, untuk bek kanan nih bang, yang biasa diisi Sandy Walsh, di sini juga ada Kevin Dix. Menurut Bang Radin, kira-kira siapa yang bakal jadi starter tadi? Kalau gue rasa di sana mungkin Sandy Walsh dulu ya. Sandy Walsh. Karena kenapa? Mungkin kan Kevin Dix kan waktu lawan Chelsea kan cedera di Eropa sana kan. Ya nggak bisa waktunya cuma mepet kan. Maksud gue mungkin dia datang, tapi mungkin diturunkan adalah Sandy Walsh lebih dahulu. Karena performa Sandy Walsh juga di Yokohama Marinos sangat baik saat ini. Yang fisiknya masih bugar. Sedangkan kalau Kevin Dix dia harus beristirahat dulu untuk menghadapi pemulihan cedera. Jadi gue rasa ketika dimainkan itu mungkin dipaksakan. Tapi gue rasa lawan Bahrain dia akan bermain sebagai starter Kevin Dix. Tapi kalau lawan Australia, Sandy Walsh. Tapi bang, ketika timnas nanti melawan Australia di babak kedua mengalami kebuntuan, apakah boleh nih dicoba nih pemain-pemain lokal kita nih? Ya, Terus ada lagi tadi Bagas Kala, terus satu lagi siapa? kalau di Ricky Kamboya, Haji Kamboja, apa mereka ini wajib dicoba ketika mengalami kebuntuan nanti lah? ya kan gini, Patrick Kluivert itu memantau waktu Persija Jakarta melawan Dewa United. Ya terbukti sana memang penampilan Ricky Kamboya sangat oke banget. Bahkan membuat Rizky Ridho penalti di sana kan. Tapi Egy salah satu pemain lokal terbaik yang menjadi daftar top scorer sementara ya. Gue rasa wajib dilayak dicoba, Be. Karena di zaman era Sintayong, Egy selalu jarang diturunkan. Bahkan ketika ada bermain pun menit-menit krusial. Nah ketika mengalami kebuntuan, gue rasa Egy menjadi alternatif. Karena dengan kecepatan, dengan olah bolanya, dengan juga yang penting intinya bagaimana chemistry terbangun terlebih dahulu. Baik pemain keturunan, baik pemain yang berasal dari BRI Liga 1. Ya gue rasa dengan chemistry dulu disatukan dalam waktu 5 hari. Dan itu tidak mudah. Kekurangan Indonesia adalah menyatukan chemistry. Karena dengan batangnya pemain baru setiap FIFA Matchday, ini akan mempengaruhi jalannya pertandingan juga. Itu wajib dicoba juga. Wajib. Ricky Kamboya gue rasa
ketika Pelopesi atau Tom Hair memang udah kelelahan, ya wajib dicoba. Karena gua rasa Ricky Kambuaya salah satu sebagai gelandang yang maju mundurnya sangat baik. Di Dewa United itu luar biasa performanya tuh. Bahkan sempat juga jadi kapten. Jadi gua rasa butuh dicoba, jangan hanya memainkan, ya emang kita lebih banyak pemain keturunan yang sangat bagus kualitasnya. Tapi kita tidak boleh menyingkirkan pemain-pemain yang asal dari Liga 1. Karena dia juga memiliki tren yang positif. Gitu kan. Karena sesuai dengan perkataan Patrick Kluivert, di mana yang mempunyai menit bermain dia dipanggil ke timnas Indonesia. Gitu aja. Oke Bang, berarti untuk pertemuan Patrick Kluivert dengan pemain-pemain timnas, kira-kira pertemuannya di Indonesia dulu atau langsung nanti di Australia? Ya, tanggal 15 datang semua ke pemain kita Indonesia, kecuali yang fast strike, karena fast strike kali dari Australia, jadi kemungkinan yang sisanya di Indonesia dulu baru datang ke Australia. Mereka bertemu dulu di Indonesia, baru bareng-bareng berangkat ke Australia. Nah, di 5 hari itu biar waktunya Kluivert bagaimana menyatukan pola pikir masing-masing di 30 pemain. Oke Bang, menurut Bang Raden nih, optimis banget deh tadi saya lihat nih. Optimis banget. Kira-kira nih, seri atau menang? Menang atau kosong? Menang 1-0. Gue rasa menang atau kosong. Kalau misalkan posisinya nih, justru Indonesia, justru Australia yang meraih poin penuh, ketika melawan Bahrain, wajib menang. Ketika melawan Cina, wajib menang. Apakah masih berpeluang? Kalau sebenarnya peluang kita kan memang di Cina, di Australia. Nah, kalian juga menanyakan itu ya. Bukan Australia, tapi makanya Bahrain dengan Cina. Tapi itu harus menangkan. Itu justru harus dimenang. Kalau lawan Australia sebenarnya nggak ada kata nggak menang pun nggak ada masalah. Tapi kita bicara peluang ada. Nah, tapi yang krusial adalah lawan Cina, lawan Bahrain. Itu bermain di kandang kita sendiri. Kita sebagai tuan rumah dan kita kualitas mungkin lebih di atas mereka, kualitas permainan. Jadi kalau kita nggak bisa menangkan pertandingan itu, ya jangan bicara kita lolos ke Piala Dunia 2020. Wajib menang. Lawan Bahrain, lawan Cina. Itu berpeluang untuk minimal mengamankan round 4. Kalau kita memang pengen masuk ke Piala Dunia, minimal yaitu wajib menang. Nggak boleh kata seri kalah, nggak ada. Jadi wajib menang. Tapi ngomong-ngomong Bahrain nih Pak, saya dengar-dengar Bahrain udah nyiapin pemain mudanya nih, yang berusia 17 tahun. Ya. Pemain canggih nih. Itu gimana tuh Pak? Gue rasa sebenarnya pressure-nya tuh di Bahrain. Dengan datang ke Indonesia, dengan banyak dramanya, banyak dia bilang kita nggak mau main di Indonesia, bahkan suruh main di tempat netral, dan akhirnya juga tetap menunjukkan main di Indonesia. Terbukti sebenarnya dia mengalami ketakutan sendiri berhadapan Indonesia di GBK dengan supporter di GBK. Walaupun dengan pemain U7 yang muda, tapi muda ini kan juga belum tentu namanya pengalaman. Mas Rino juga sama, umurnya masih muda, 20 tahun. Justru menurut gua, ya kalau dia memainkan pemain muda tersebut kalah pengalaman dengan pemain Indonesia. Ngomongin Mas Rino Bang, kita lupa Mas Rino. Apakah bakalan diturunin nih Bang sejak menit awal? Gua rasa lawan apa nih? Lawan Australia. Berat ya? Berat. Ya, gua rasa berat karena Mas Rino memang pemain depan ya. Cuman tinggal karena gua rasa dengan datangnya ya bisa ada kemungkinan sih Mas Rino ada kemungkinan karena Raktar nggak bisa bermain ya. Tapi kalau Raktar bisa bermain itu agak berat. Dia sebagai starter. Ya mungkin nanti di tengahnya mungkin formasinya 4-4-3 1-2. Nah kalau gue berharapnya yang satu ini adalah Tom Hair di depan. Nah itu kan posisi Marcelino Kenapa berat? Ya kan? Nah kalau di depan berarti kan oleh sama si Rafael Strike. Nah makanya gimana kecepatan Marcelino? Karena di tengah mungkin akan diisi. Bisa saja nanti sebagai anggotanya. Pivotnya ada Joby Amat sama mungkin si Pelopesi. Ya kan? Yang menjadi serangan atau serangan ada Tom Hair. Itu yang agak berat di situ kalau formasinya. Jadi kita melihat dulu nih formasinya akan seperti apa. Kalau formasinya 3-4-3 ada kemungkinan Marcelino main di awal. Tapi kalau formasinya 4 back Marcelino sulit. Gitu aja. Kalau itu sih pandangan gue ya. Buat gue agak berat kalau bermain lawan Australia kalau di awal. Mungkin ya nanti di kedua. Oke. Berarti kita harus optimis nih lawan Australia. Optimis terus dong. Ya. Kita sebagai pendukung timnas optimis dulu. Mau baik menang mau kalah tetapi kita dukung. Kita support. Dengan pemain-pemain timnas yang baru ini naturalisasi, kita harus optimis bahwa Indonesia bisa menang melawan Australia walaupun di kandang Australia sekaligus. Ya, walaupun di kandang Australia pun. Oke, gitu aja pembahasan tentang pertandingan next Indonesia melawan Australia. Jangan lupa kalian pada dukung ya. Cukup dari terus dan tentunya juga untuk subscribe dulu channel Running Story dan untuk ngebahas nanti mungkin setelah pertandingan Australia juga kita akan bahas nih. Pasti. Oke, gitu aja. Jangan lupa di subscribe, di like, di share. Oke, thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jatuh.